Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu proyek yang berjudul penerapan metode Kaneers-Negbon untuk menentukan gizi balita. Untuk kelompok saya yaitu terdiri dari Angga Kristanto 21039, Pramudia Raka Utomo 21058, Asri Christopher Saragih 21156. Untuk metodenya, KNN sendiri adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi suatu data berdasarkan data pembelajaran tren data dan juga data testing, di mana nilai K diambil dari tetangga terdekatnya. Lalu penentuan nilai K itu dipertimbangkan berdasarkan banyaknya data yang ada dan ukuran dimensi yang dibentuk oleh data, di mana nilai K sendiri sebaiknya nilainya ganjil, contoh 1, 3, 5, dan seterusnya. Nah, untuk formula yang kita ambil yaitu inclusion distance. Sebenarnya ada banyak formula yang dapat digunakan. Namun di sini kami lebih memilih inclusion distance. Kenapa? Karena formula ini mencari jarak antara dua titik tertentu dalam ruang dimensi. Lalu untuk rumus formula inclusion distance sebagai berikut, di mana D sama dengan akar dari dalam kurung X2 min X1 kuadrat plus Y2 min Y1 kuadrat. Lalu keterangannya, X dan Y merupakan fitur atau ciri yang ada pada data. Untuk data kami, yaitu ada jenis kelamin, terus tinggi badan, berat badan, lalu usia. Untuk S2 yaitu data lama, X1 data baru yang akan dicari, Y2 data lama, Y1 data yang akan dicari. Nah, setelah data tersebut berhasil, maka kita akan melakukan perankingan. Setelah perhitungan jarak data lama dan data baru, maka akan ada nilai baru yang muncul. Nah, nilai baru tersebut yang kita gunakan untuk klasifikasi atau pelabelan data yang baru atau yang akan dimasukkan. Nah, jika misal kita memilihkannya sama dengan 5, maka data yang sudah di ranking tersebut diambil dari 1 sampai 5, di mana data tersebut merupakan tetangga terdekat dari data yang kita akan masukkan. Nah, untuk datanya dan perhitungannya, untuk datanya di sini kami memiliki 500 data dengan fitur jenis kelamin jika perempuan 2 dan laki-laki 1. Untuk usianya yaitu per bulan, berat badan per kilogram, tinggi per sentimeter. Untuk labelnya yaitu ada 3 kelas, gizi lebih, gizi baik, dan obesitas. Nah, data baru yang akan dimasukkan yaitu namanya Fajar, jenis kelaminnya 1 yaitu laki-laki, usia 56 bulan, berat 19,2 kilo, untuk tingginya 102 cm. Nah, untuk targetnya termasuk apa kita akan cari. Di sini pangkat kita akan sesuai dengan rumus tadi, inclusion distance. Nah, kita masukkan rumusnya SKRT yaitu C3, C3 yaitu jenis kelamin data lama dikurangi data baru lalu dipangkatkan dengan 2. Kita tambahkan dengan fitur yang kedua, usia yaitu D3 dikurangi K3 lalu dipangkatkan dengan 2. Lalu ditambah lagi fitur ketiga maksud saya, yaitu berat di E3 dikurangi L3. Lalu dipangkatkan dengan 2. Lalu fitur yang keempat yaitu tinggi. F3 dikurangi dengan M3. Lalu akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa drop ke bawah sampai ke 500 data. Nah, setelah hasilnya muncul atau data barunya muncul, yaitu ini adalah jarak antara data ke satu yang lama dengan data baru. Setelah itu, agar lebih mudah kita melakukan perankingan dengan rumus ranking, lalu kita ambil ininya.
Dari sini sampai 500 data. Ini kita rankingnya dari satu. Bentar, lalu kita tarik ke 150 data. Nah, setelah itu kita cari ranking yang sesuai dengan K-nya. Jika K-nya sama dengan 5, yaitu kita ambil ranking 1 sampai ranking yang kelima. Tabur dengan warna kuning. Ini kebetulan data yang kelima ada dua, kita ambil salah satunya karena jaraknya sama, jadi kita bisa ambil salah satu. Ini data yang keempat. Nah, setelah itu kita ambil datanya dari ranking 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ke ranking 1, yaitu kita masukkan berarti isi lebih. Ranking 2 sama gizi lebih. Untuk ranking 3-nya sama juga gizi lebih. Kelimanya gizi baik. Lalu keempat gizi lebih. Ini gizi lebih. Lalu yang kelima gizi. Nah, jadi hasil pelabelan kita yaitu dengan nilai K jarak terdekat yaitu ada 4 data gizi lebih dan 1 data yang terakhir yaitu gizi baik. Maka dapat kita simpulkan hasilnya yaitu kita labeli dengan gizi lebih. Nah, seperti itu dengan di sini kita melakukan satu data baru. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.